Kita tuh ujiannya tanggal berapa? Tanggal 8, Ibu. Tanggal 8. Tanggal 8 tuh nggak ada kegiatan. 9 gitu. Tapi Kan tanggal dari 8 surat menggelar edaran. karya. Tapi di jadwal Kalian di aslinya jadwalnya tanggal 8, Ibu. Di surat edaran. Tanggal Di 8? jadwal aslinya tanggal 8, iya. Ih, cantik banget ya. Tanggal 8 itu gelar karya. Sebentar Ibu tanyain karena nggak mungkin. Ada yang ikut PKM nggak di sini? Saya, Bu, nggak ikut. Puas-puasin dah. Emang mau belajar Ya, hamil 5? sambil nunggu Ibu kayaknya nggak mungkin tanggal 8 karena tanggal 8 itu di stop dulu seluruh kegiatan karena ada kegiatan gelar karya ya yang PKM dan personal branding Gede. gitu. Si ibunya Ya, emang kecil. teman-teman, Ibu kayak untuk UAS OC itu kita pakainya compounding dispensing ya. Soalnya masih kebayang compounding dispensing? Terbayang, Ibu. Oke, berarti kudu 100 ya Manya, mun terbayang mah. Ya. Jadi nanti kalian sebagai bentar. Lu lihat yang di grup S1 akademik, siapa itu nanya kan pokoknya. Ada. Jadi kalian nanti sebagai tenaga farmasis di apotek ya. Jadi nanti menerima resep ya, menerima resep gitu ya. Kemudian nanti kalian meracik ya, meracik. Tolong nanti dilihat membuat puyer ya, membuat puyer gitu ya kalian tuh. Apa titik kritis? Apa yang pertama kalian lakukan ketika soalnya compounding dan dispensing? Jadi hari ini kita fokus ke persiapan UAS saja ya, begitu. Apa titik kritisnya? Ketika kalian mendapatkan resep, disuruh meracik, apa yang pertama dicek? Kelengkapan resepnya, Bu. Oke. Setelah kelengkapan resep, yang utamanya apa lagi? Perhitungan bahan. Oke, perhitungan bahan. Apa yang harus diperhatikan pada saat perhitungan bahan? Ketersediaan kekuatan sediaannya, Ibu. Kekuatan Bukan. sediaannya. Iya, oke. Terus apa lagi? Kekuatan sediaannya, ya. Dilihat apakah ada DTD atau enggak. Betul, Elsa. Nah, ini titik kritis juga ya. Kalau DTD artinya apa? Kalau misalkan disuruh buat puyer 10, kalau ada DTD artinya apa? Misalkan membuat untuk obat TB, misalkan di situ tuh ada isoniazid misalkan ya. Isoniazidnya itu misalkan kekuatannya 40 mg dibuat puyer 10 gitu. Gimana ngitungnya kalau ada DTD dan tanpa ada DTD? Kalau misalkan ada DTD itu dikalikan si signanya Ibu, kalau misalkan nggak ada DTD nggak usah. Oke, artinya apa? Kekuatan yang kan kalau bikin puyer mual mungkin satu obat kan ya. Artinya apa kekuatan di situ tuh? Apa artinya? Tadi kalau misalkan hitung ada DTD. Isoniazid tadi 400 dibuat puyer 10 ada DTD. Dalam satu bungkusnya berapa kekuatannya?
Setiap puyernya harus mengandung isoniazid 400 mg, Ibu. Untuk yang mana? Untuk ada yang DTD? Yang ada DTD-nya setiap puyernya harus mengandung isoniazid sekian miligram. Kalau tidak ada DTD-nya? Berarti isoniazid 400 mg itu dibagi 10 Ibu atau sesuai dengan signa dibuatnya berapa? Berarti mengandung berapa? Mengandung berapa miligram dalam satu puyernya kalau tanpa DTD? 40 dibagi 10. Kalau misalkan isoniazidnya 400 mg, kalau dibuatnya puyernya 10 bungkus berarti 400 dibagi 10, jadi masing-masing puyernya menerima 40 mg isoniazid. Berapa? 40 mg. Oke, berarti kan yang pertama dilakuin tadi kalau membuat compounding dispensing, pertama tadi cek kelengkapan resepnya. Tapi tergantung permintaan soal. Apakah soalnya ada nggak di situ di lembar kerjanya harus mengecek kelengkapan? Ya, jadi tidak perlu melakukan hal yang tidak diminta soal, ya, gitu. Jadi tolong kalian perhatikan pertanyaan. Kebanyakan itu suka nggak paham bukan nggak paham ya karena buru-buru gitu ya. Jadi tolong diresapin si soalnya teh. Maksudnya soal ini apa? Jangan sampai karena kalian kebiasaannya misalkan dari compounding, dispensing sampai KIE di ketika praktikum kan kalau ujian OC mah itu tidak mungkin dikerjain semuanya karena waktunya ya. Mungkin bisa jadi dipotong. Apakah hanya kelengkapan administrasi, farmasetik gitu ya? Apakah itu saja? Atau dipotong hanya pada melakukan compoundingnya saja gitu ya? Atau obatnya udah ada atau hanya KIE saja gitu. Itu biasanya yang tipe soal-soal kalau nanti kalian OC apoteker juga gitu ya. Jadi nanti ini perhatikan baik-baik soalnya. Jadi itu harus diperhatikan soalnya ya. Nah, oke, setelah kalian nanti mendapatkan perhitungan, apa yang dilakuin? Udah dapat perhitungan yang tadi. Peracikan, Ibu. Ya, apa yang dilakukan pertama saat peracikan? Sterilisasi. Dibersihkan dulu alatnya terlebih dahulu. Ya, terus atau tong sapotong Elsa anggap Elsa mau melakukan peracikan suatu obat begitu. Ya. Dibersihkan alatnya terlebih dahulu. Kayak disemprot pakai alkohol atau pakai kuas. Terus dilap mortirnya, stempernya. Terus dimasukin obat yang sudah dihitung tadi, misalkan ada 4 tablet dimasukin. Misalkan kalau ada beberapa dimasukin juga. Terus digerus berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya dibagi 2 sama banyak. Kalau misalkan dibikin 10 kertas perkamennya dibagi 5-5, disusun 5-5. Selanjutnya dimasukkan masing-masing bahan ke dalam perkamen. Setelah itu dilipat, diberi etiket, dan serahkan pada pasien. Terus apalagi? Apalagi setelah itu? Karena penting juga. Apalagi Sa? Kalau misalkan di soalnya ada misalkan disuruh PIO atau konseling, dilakukan konseling atau PIO. Ini masa compounding dispensing tadi kan udah dibungkus, udah dikasih etiket ya. Terus ngapain lagi? Misalkan soalnya nggak sampai KIE. Ayo yang lainnya ada yang bisa melengkapi? Kalau soalnya tuh sampai compounding saja, ya, apa yang dilakuin?
setelah tadi udah beres nih, menggerusnya tadi ya udah dikasih etiket, apalagi? Bulan Ibu. Bagus. Nggak ada. Coba ini, kalau kalian sudah melakukan sesuatu hal di rumah gitu ya, setelah makan udah kenyang, terus ngapain? Membersihkan Membereskan kembali area kerja Ibu. Iya, diberesin lagi. Ini dilap Itu lagi penilaian terpisah, wajib. Ya, berarti membereskan kembali ya Kalau sisa-sisanya pertanyaan berarti harusnya begitu. penting. Oke. Nanti kalau ada etiket, etiket itu kan kalian nggak bisa selalu yang kalian eh pegang ya. Misalkan selalu kalian pakai etiket itu ketika nanti kalian kerja akan berbagai macam jenis etiket gitu ya. Jangan bingung, jangan panik, yang kosong diisi aja. Kalaupun misalkan nanti etiketnya yang tersedia itu tidak sesuai dengan ketika kalian praktikum gitu ya. Kalian lengkapin saja gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, soalnya itu nanti. Ya, tapi dalam jangka waktu 9 menit Jadi cuma ngeracik ya. doang. Terus ketika mau melakukan compounding, apa dulu perlakuan terhadap orang yang melakukan compoundingnya ya? Yang pertama dilakuin apa dulu tadi setelah sebelum mengkaji resep ya, apalagi sebelum ngambil obat gitu ya. Apa dulu yang kalian gunakan? pemakaian APD-nya Ibu. APD-nya tuh naon wae? Spray, sarung tangan, penutup kepala, masker. Oke, ya. Tadi jadi harus perhatikan dulu APD-nya. Jadi tong rusuh. Ya, tong heboh, tong riweuh gitu ya, santai. Sampai tapi dikerjain semuanya. Ibu yakin bakal beres dalam waktu 9 menit gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang kurang deh. Ketika kalian kan mau ngambil obat ya. Biasanya kalau ngambil obat pakai apa ya? Boleh pakai tangan langsung gitu, dirawu. Pakai sudip. Pakai apa? Pinset Ibu kalau ada pinset. Apa aja yang bisa digunakan selain pinset? Spatel Ibu. Ayah gitu ngambil tablet pakai spatel? Sudip Bu. Sendok tanduk Bu. Sendok tanduk ya, nanti ya gitu. Sendok obat gitu ya mungkin. Jadi kabayang atuh mau ngambil tablet 10 lama ku ngambil mau pakai spatel atau pakai pinset dicibitan hiji-hiji gitu ya. Wah itu mah keburu habis waktunya gitu ya. Jadi teman-teman dibuka-buka tahapan demi tahapan itu harus dilakukan dengan baik. Dari yang Misalkan paling kecil dulu. penting kan benar nanti jadi 10 puyernya misalkan, nggak begitu. Jadi tahapan setiap tahapan teman-teman yang lakuin dari misalkan ngambil obatnya pakai apa itu ada penilaiannya rubriknya ya. Kemudian misalkan kalian menggerusnya tadi harus searah jarum jam kalau yang non kidal ya. Beda cerita lagi kalau yang kidal gitu ya. Mungkin kita nanti untuk yang kidal kan ada yang kidal nggak di sini? Bungkus takut lama jujur. Nggak ada ya, aman berarti gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika mau bagi kudu dalam kondisi rapi untuk tarumpah kemana-mana. Nah, itu nilainya jadi berkurang ya itu. Jadi ada 3 poin pengerjaannya. Jadi mulai ada rumusan mengumpulkan masalah, penyelesaian masalah, dan etik dan sikap profesionalismenya. Jadi penilaian tadi kerjanya kalian rapi, mengambilnya dengan sesuai bahkan kalau di apotek ada SOP-nya ya kalau meracik obat begitu. Jadi kalian ngambilnya pakai apa, cara membersihkannya gimana. Nanti membersihkannya lihat aja di sana kalau ada alkohol pakai alkohol. Kalau
yang spray tentunya ya, nanti diguyur gitu ya. Kemudian kalau ada misal kerja kalian itu perhatiin ada apa saja nih. Ibunya enggak sih? Gitu ya. Tadi soalnya kan jadi kita juga Jadi sama. kalian pastinya alime nanti Ini Eh, ini teh hematologi kita teh ya, hematologi. oh iya dari ibunya. Kenapa pas lagi ini OSCE putus-putus? Ih, gitu. oh ya bisa jadi ya tanggal berapa ya? Nggak mungkin maju nggak sih? Iya mungkin gitu. Kalau fix tanggal 8 gelar karya, Makanya ntar paling tapi harusnya gelar karya yang nggak bisa diubah sih tanggalnya siapa? iya maksudnya nggak takutnya kan siapa tahu OSCE tanggal 7 mual mungkin kan nggak bisa kayak gitu. Orang ini tanggal 9 cuma beda di hari dong. Tanggalnya. Salah hari. Bener tanggal 9. Ini hari enak beda. Ada yang mau ditanyain? Cukup, nanti tunggu di grup ya. Ibu lagi nanya di telepon Pak Wempi tadi angkat ya. Cuman lagi di WA nanti karena tanggal 8 itu tidak ada kegiatan karena semuanya ada itu apa? Ada kegiatan. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Soalnya kemarin dia dosen ngomong tanggal 9. Ada yang ngomong tanggal 9. Bu izin bertanya kalau etiket itu kita harus nge-print sendiri atau disediain? Oh, boleh tiket bawa lah ya. Bawa nanti dikumpulin ke Teh Intan ada? Teh Intan di sini, Teh Intan? Hadir Ibu. Nanti kumpulin semuanya ku kalian sekelas-sekelas atau dikumpulin ke Teh Intan. Seorang-seorang bawa 5 we-nya atau bawa 2 lah, bawa 2 lembar seorang. Nah, atau ku sakelas we lah di kolektif atau ya minimal 1 orang 2 yang putih sama yang biru. Ya, sebetulnya mah ieu mah di bejaan lah nya cing ini mah kalian minimal dari tong tegang we heula ya. Gak apa-apa Pak Reja aman Pak Reja. Ya Pak Reja Cember masuk ya ada kegiatan di luar. Jadi di sini kita nanti melihat sih kalian udah sampai dikasih tahu nih soalnya gitu ya. Mungkin kalian nanti ada beda ya kalau obat kekuatannya tidak yang Ibu tadi contohin gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalian paham tahap-tahapannya gitu ya. Etiket gitu. Kalaupun sekarang mah karena kalian udah terpatok ke etiket tersebut nggak apa-apa lah. Sekarang masuk kalian print gitu ya. Kumpulin nanti ke Teh Intan yang 1 orang 2 lembar ya. Masing-masing yang putih 2, yang biru 2. Tapi jikalau nanti kalian nanti siapa tahu kan nanti ada setelah ini ada lomba-lomba di luar gitu ya. Kalian ikut kegiatan apa? Etiket itu beda-beda ya. Tapi prinsipnya isinya yang pokoknya ada gitu, ada nama pasien gitu ya. Penggunaan aturan pakai, kapan digunakannya gitu ya. Nah, itu yang prinsipnya itu pasti ada gitu. Bahkan kan kalau di rumah sakit mah udah di print ya. Tidak pada prinsipnya kalian paham. Kalaupun nanti bentuknya gitu ya, poin-poinnya agak berbeda sedikit, itu tidak jadi masalah ya. Harus paham, harus bisa gitu ya. Iya, Prinsipnya dari tahu apa sih yang harus ada di etiket, kapan milih etiket yang untuk obat luar, obat dalam gitu ya, itu paham. Bu, Gitu ya, obat apa teman-teman. Bu? Sebetulnya di S1 untuk lomba-lomba kayak compounding dispensing ada namanya PCE, kayak di luar juga itu ada. Ya, tapi kemarin nggak ada ya S1 kita yang daftar ya, padahal sebetulnya nah ini kurang pede. Jadi jangan jago kandang ya.
di internal aja gak berani, apalagi keluar gitu. Jadi tolong sekarang itu kan kalian mau semester 7 harus dibangun PD-nya. Saya percaya diri, saya bisa gitu. Ya, gitu. Mau gimana nanti bersaing dengan orang lain di luar. Karena ketika yang angkatan 2022 juga dicek yang apa itu teh CDT ya. Ternyata nggak ada yang pede. Ternyata aduh gimana ya, meningkatkan kepedean itu gimana Apa gitu lu ya. pede? Semuanya nggak ada yang pede kuat gitu. Jadi di penilaian psikolog itu semuanya kepedeannya lemah ya gitu. Ayo dong teman-teman, nanti kalian akan bersaing dengan dari kampus-kampus lain. Minimal ketika apoteker aja. Kalian PKP akan bareng dengan orang lain gitu ya. Kan sama kurikulumnya, jangan nggak pede ya. Walaupun saya di bidang kemampuan untuk secara akademisinya saya kurang nih, tonjolin. Saya tuh pede, saya tuh nggak pernah telat, saya tuh orangnya gercep, saya tuh orangnya rajin. Tapi memang saya tuh dari segi akademik, misalkan saya agak kurang gitu. Itu kan pede. Ya, mau mencoba. Anak-anak muda mah harus harus ambisius. Ya, gitu. Jadi harus karena kalau lingkungannya ya sudahlah mengalir saja gitu. Itu mah. Jadi harus memberikan impact, hayu gitu. Ya, apalagi sekarang kalian itu harus diniatin ini kan setahun lagi. Ya. Nah, itu harus ambisi juga nih. Saya penelitian harus cepat nih. Saya harus selesai nanti semester 8 awal tuh saya mau udah beres. Karena mau daftar apoteker di mana gitu. Kan itu tuh perlu ditulis sebetulnya Maya, jadi nggak terpatri di otak. Pede ya. Nanti besok juga ketika masuk tegap, jangan panik. Banyak obat Wah, ini riweuh, naon heula nu dilakukeun. Bingung gitu. Lebih rumpah, pada jatuh alat bahan gitu. Gak boleh. Jadi tenang. Gimana agar tenang? Berarti datang 15 menit sebelum dimulai sudah datang. Ya, siapkan apa yang diperlukan dari sekarang. Hari apa, saya ujian apa? Apa yang harus disiapkan? Karena biasanya panik itu karena kita tidak siap, tidak paham, kesiangan. Itu yang membuat kita jadi panik. Yang ingat aja di kepala kalau panik itu hilang semuanya. Ya, oke. Udah siap ya OC-nya. Mohon maaf, jadi semuanya ini berarti karena kemarin Arya kemarin yang kamu harapan ya? Harapan ya? Siapa yang OC Iya, Ibu. harapan tuh? Kemarin yang harapan berapa? Yang kedua, Ibu. Harapan kedua. Harapan berapa? Yang Sebetulnya kedua, Ibu. harapan teh termasuk ya. Harapan teh sebetulnya mah termasuk dah hiji 2 gitu ya. Tapi saya sangat menghargai Arya tidak perlu OSCE ya. Tapi nilainya kasih saya 80, enggak Kalau kamu ingin mengejar 85 silahkan OSCE. Kalau udah cukup dengan 80 enggak perlu. Tapi kamu datang asal absen saja. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, begitu. Jadi kalau nilai 80 kamu udah di tangan. Ya. Saya ngelihatnya ini kalian udah jiwa kriminal nih. Karena banyak yang begini ternyata. Kalian dapat daftar Vivi, ada ucapan, udahlah daftar we heula. Tidak disiapkan dengan maksimal hanya untuk mengejar nilai kemarin ketika UTS. Teh Intan masih ada kan catatannya ya? Ternyata tidak disiapkan dengan maksimal. Karena tidak berambisi, ambisinya hanya sampai nilai UTS. Kemarin nggak dikasih 100 kan ya, yang hanya daftar aja Teh Intan?
Iya, Bu. Dikasih 100 ya? Iya, waktu UTS mah 100 kan, Bu, yang Oh, daftar dikurangin aja. aja semua jadi 80. Begitu mah. Jangan 100. Ada catatannya kan bisa diedit ya, ditandain aja namanya. Karena eh, ternyata hanya ya udahlah asal daftar gitu. Saya lihatnya. Jadi memang tidak serius untuk ikut lombanya. Mohon maaf ya, karena saya yang berambisi. Jadi tapi kaliannya menyikapinya santuy gitu ya. Harusnya kalau dipersiapkan dengan maksimal bisa begitu ya. Jadi dikurangin aja jadi 80 ya, jadi enggak 100 kemarin UTS-nya. Mohon maaf saya tarik karena banyak yang ya udahlah saya asal ini aja gitu. Ya, gitu. Begitu. Jadi ini sayang banget. Padahal kalian tadi kayak Elsa tuh pasti bisa gitu ya, bisa menerangkan. Harusnya kemarin itu antusias karena itu tuh levelnya nasional. Ya. Orang lain aja berbondong-bondong ke kita ingin ikut. Tapi kok yang di dalamnya cuek gitu. Padahal itu uang kalian dikembalikan lagi ke kalian. Jadi kita menggelontorkan uang untuk kampus lain. Padahal itu kan ya uang kalian gitu ya. Dari uang kuliah gitu. Ya begitu. Sayang banget sebetulnya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk nanti bekerja dimanapun kalian berada. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bukan hanya ya sudahlah asal menggugurkan kewajiban saja gitu ya. Asal bosenang saja itu sangat tidak baik. Jadi tolong sebetulnya masih banyak kegiatan yang bisa kalian kejar ya untuk dalam waktu setahun ini. Itu mungkin teman-teman mohon maaf ada sedikit perubahan karena memang saya kecewa gitu ya dari yang PCE ya yang S1 ya yang masuk ke finalis ya. Udah kali ya, gua yang di luar OSCE sama belakangnya. Rekam lagi aja.